Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Selasa pagi mengecek implementasi program minyak goreng rakyat 14.000 di salah satu toko sembako di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Program ini bertujuan mempermudah distribusi minyak goreng curah melalui aplikasi digital warung pangan. Rencananya program ini berjalan di 10.000 titik di seluruh Indonesia. Nantinya, toko retail di permukiman padat akan lebih mudah memesan pasokan minyak goreng curah subsidi untuk dijual kembali ke masyarakat. Program ini sekarang sudah ada di 1.200 titik yang rencananya akan menjadi 10.000 titik pada kesempatan pertama di seluruh Indonesia. Selain Kementerian Perdagangan, program minyak goreng rakyat 14.000 juga melibatkan holding BUMN Pangan ID Food. Meski pasokan minyak goreng curah diklaim akan lebih lancar, pembelian oleh masyarakat tetap dibatasi 2 liter per hari per satu toko. Pembeli pun wajib menunjukkan KTP. Sebenarnya agak sulit sih Mbak, kalau saya pakai KTP lebih nyaman lagi. Iya, lebih nyaman lagi kalau nggak usah pakai KTP Mas. Kecuali kalau pembeliannya di atas 10 liter gitu kan nggak apa-apa ya Mbak. Ini kan kalau cuma 2 liter gitu tuh kasihan juga masyarakat. Kadang kan dia mikirnya, ngapain sih Mbak beli minyak 2 liter aja pakai KTP. Kadang gitu loh Mbak. Aja Bu ya Ibu. Harus bawa KTP. Itu aja Bu? Iya. Oke, ini syaratnya emang dari lama seperti itu atau baru sekarang Bu? Baru sekarang. Oke, nah Ibu beli. Pemerintah sebelumnya sudah memutuskan mensubsidi minyak goreng curah menjadi Rp14.000 sejak pertengahan Maret lalu. Pemerintah juga melarang ekspor bahan mentah minyak goreng. Namun harga migor di pasaran tidak otomatis ikut turun. Besaran harga yang tidak merata serta stok yang terbatas kerap ditemui konsumen. Pedagang menjerit karena migor kerap raib. Pemerintah selama ini banjir kritik dengan minyak goreng curah yang sulit dikendalikan. Kini, melalui program minyak goreng rakyat, mampukah minyak goreng curah, murah, melimpah? Dari Jakarta, Rizka Dior, Agus Dwi, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk memenuhi janji minyak goreng curah dijual murah. Bersinergi dengan BUMN, Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng rakyat Rp14.000 per liter. Seberapa mampu program ini menjawab kelangkaan dan harga mahal minyak curah? Hari ini puluhan petani kelapa sawit menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Masa menuntut Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor komoditas kelapa sawit CPO. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia menyatakan harga komoditas kelapa sawit milik petani anjlok hingga 70% buntut dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO. Petani merugi karena harga komoditas kelapa sawit kini hanya berkisar antara Rp1.200 hingga Rp1.500 per kilogram, sebelumnya dijual Rp4.000 per kilogram. Kebijakan larangan ekspor CPO yang dilakukan untuk menstabilkan harga minyak goreng dinilai masa aksi berdampak negatif bagi petani. Para petani kini sulit menjual komoditas kelapa sawit milik mereka kepada pengusaha. Para petani sawit meminta pemerintah mencari jalan tengah agar harga minyak goreng bisa stabil, namun petani tidak dirugikan. Baik, hari ini kami melakukan unjuk keprihatinan. Prihatin karena memang kami sedang sekarat. Harga sawit kami sudah nggak ada lagi. Akibat daripada rentetan peristiwa yang sudah 4 bulan berlalu. Dari kelangkaan minyak goreng sampai akhirnya Pak Jokowi melakukan larang ekspor. Harga TBS sekarang sudah rata-rata 1.000 sampai 1.200. Yang sebelumnya udah 4.500. Harga CPO dunia sedang naik, tapi harga CPO kita malah jatuh. Kami bermohon kepada Pak Jokowi supaya mempertimbangkan mencabut larangan ekspor dan memberikan akses kepada ekspor supaya terjadi perputaran produk dari CPO dan TBS kami kembali dibeli oleh pabrik-pabrik. Kalau hanya masalah minyak goreng itu bisa diselesaikan dengan regulasi yang lain, mungkin dengan cara penugasan khusus kepada Bapak TNI dan Polri.
Setelah sempat berorasi di kawasan Patung Kuda, 10 perwakilan massa akhirnya diterima oleh perwakilan dari kantor staf Presiden. Dalam pertemuan dengan perwakilan KSP, petani sawit meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS, serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit. Petani sawit juga meminta Presiden Joko Widodo tidak hanya mensubsidi MGS curah tapi juga MGS kemasan sederhana. Massa juga meminta untuk memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit khususnya yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI Polri. Tenaga ahli utama KSP Johannes Joko mengatakan pihaknya akan mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari aksi massa ini. Larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan produk minyak goreng masih berlaku hingga hari ini, pemirsa. Kementerian Perdagangan menegaskan kebijakan itu akan dicabut jika harga minyak goreng curah sudah menginjak harga angka eceran tertinggi Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. PLT Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Ferry Angrizono mengatakan pihaknya masih terus bekerja dan berupaya untuk memonitor harga minyak goreng, khususnya minyak goreng curah di seluruh Indonesia. Kementerian sedang memonitor bersama-sama dengan Satgas Pangan untuk kebutuhan minyak goreng curah dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Kementerian Perdagangan ingin memenuhi kebutuhan di 10.000 wilayah di tanah air. Pemerintah mengaku berharap untuk upaya menurunkan harga minyak goreng curah tidak terlalu lama. Sementara itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Teknis lain dipastikan akan mengevaluasi larangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kaceribu, menyebutkan tren harga yang turun di pasaran sudah terlihat sehingga pemerintah dipastikan akan mengevaluasi kebijakan tersebut. Selain itu, BKF akan menghitung kembali efek kebijakan tersebut terhadap APBN dan perekonomian. Pemerintah kembali menegaskan prioritas utama saat ini yakni untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Ekonomi kita di tahun 2022 ini 4,8 sampai 5,5%. Estimasi IMF itu masih berada di dalam range kita, diturunkan dari 5,6 ke 5,4. Jadi memang estimasi IMF justru lebih optimis dibandingkan estimasi pemerintah yang cukup konservatif dan cukup realistis menurut range kita di 4,8 sampai 5,5. Jadi ini memang memberikan peluang bagi kita untuk di mana APBN-nya juga nanti bisa cukup punya kemampuan untuk menjadi shock absorber. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan terbaru terkait dengan kasus mafia minyak goreng. 1 orang baru kembali ditetapkan tersangka dan sudah ditahan untuk 20 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada sore hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Pada hari ini, setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berdasarkan hasil ekspos yang dilaksanakan pada hari ini telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang, yaitu saudara LCW atau WH sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor PRIN 26 garing P.2 F2 garing FD2 garing 05 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan surat penetapan tersangka nomor TAP 22 garing F2 FD2 0522 tanggal 17 Mei 2022. Selanjutnya, untuk memperlancar dan mempercepat proses penyidikan
terhadap tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari sejak hari ini, tanggal 17 Mei 2022, sampai dengan 5 Juni 2022 di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat perintah penahanan nomor PRIN 22 garing F2 garing FD2 garing 05 2022 tanggal 17 Mei 2022. Tersangka di dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan YWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO dan turunannya secara melawan hukum. Padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan wajib memenuhi DMO 20%. Tersangka diduga melanggar pasal 2 atau pasal 3 Ya, ada lagi tersangka baru untuk kasus mafia minyak goreng dan kita akan nantikan kelanjutan dari proses hukum yang berlaku. Di tengah proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ada juga permasalahan yang memang selalu menjadi sorotan publik terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan. Termasuk juga bicara tentang kebijakan larangan ekspor CPO dan seberapa mampukah itu menjawab ketersediaan minyak goreng curah di dalam negeri dan juga harga yang terjangkau sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kita akan berbincang banyak. Malam hari ini sudah hadir di studio Rizal Taufik Rahman, Kepala Center of Microeconomy and Finance Indef. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat Mas Ajat. Terima kasih sudah berkenan hadir dan di Zoom juga sudah bergabung bersama kami. Ada Amin Aka, anggota Komisi 6 DPR RI, dan Pak Sudaryono, Ketua Umum APPSI. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ajat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin ke Pak Sudaryono terlebih dahulu. Dari pasar, bagaimana kondisi saat ini? Mulai dari harga dan stok, apakah sudah aman sesuai dengan pernyataan pemerintah? Ya, jadi memang perlu terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia yang melaporkan memang sejak diberlakukannya kebijakan satu harga untuk minyak goreng curah, ya memang berangsur-angsur memang kita harapkan kan. Kemudian Presiden melarang adanya ekspor, kan kita berharap sebetulnya kan harga itu akan langsung drastis turun gitu ya. Ada dampaknya terasa tidak? Nah, pada kenyataannya itu memang tidak terlalu signifikan kalau menurut saya ya. Jadi karena kan begini, jadi minyak goreng curah ini kan jelas segmentasinya. Jadi memang penyaluran distribusi dari minyak goreng curah ini itu kan tidak bisa melalui retail modern, tidak bisa melalui supermarket ya. Jalur satu-satunya adalah melalui jaringan atau jalur distribusi yang tradisional. Dalam hal ini adalah domain kami sebagai organisasi yang menaungi atau membela pedagang pasar. Jadi sebetulnya penyaluran dari distribusi minyak goreng curah ini menurut saya ada semacam gap di mana mungkin kalau kita lihat dari klaim dari pemerintah misalnya sudah sekian liter, sekian juta liter, tapi pada kenyataannya kami dari pedagang pasar tidak begitu signifikan ya. Maksud saya begini, kami sangat menyambut positif adanya pelarangan ini kan pada tentunya tidak selamanya akan dilarang. Kan tujuannya adalah di stop kemudian pasaran itu banjir dengan minyak goreng. Tapi kenyataannya kan bukan. Kenyataannya adalah malah produsen membatasi produksinya kan begitu. Nah, jadi untuk stok selama ini apakah melimpah atau seperti apa Pak Sudaryono? Jadi kalau saya harus jujur katakan apa adanya ya. Jadi mungkin dari sejak diberlakukan sampai dengan sekarang itu ada semacam masalah di urusan distribusi. Jadi memang kondisi minyak goreng curah ini belum banjir di pasaran gitu. Jadi makanya masih terjadi keresahan-keresahan dan susah begitu ya. Tapi sekarang ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan BUMN meluncurkan program. Ada tanggapannya terkait dengan minyak goreng rakyat dari pelaku pasar?
Ya tentu begini ya, maksud saya APSI yang APSI suarakan sejak awal, program bolehlah punya program macam-macam ya, tapi intinya kami dari awal tuh sebetulnya mendorong setelah dilakukannya pelarangan ekspor oleh presiden ini harusnya pemerintah kuasai fisiknya begitu. Ini kan sekarang kan dengan program ini dan itu semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar, mekanisme swasta, distribusinya menggunakan jaringan-jaringan yang sekarang ada. Ya. Jadi akhirnya ya tidak terkontrol gitu. Jadi kalau kami sekali lagi dari APSI dari awal selain dilarang, presiden sudah tegas tujuannya baik untuk rakyat. Tentu tidak akan selamanya ya dilarang ekspor ya. Baik, jadi masih ada masalah di lapangan ya. Kalau Mas Rijal melihatnya masalahnya kenapa ini terus berlanjut? Ya, pertama berkaitan dengan tadi betul distribusi ya, distribusi ada masalah. Dan permasalahan lain adalah mengapa harga di pasar tidak turun ya, padahal minyak melimpah katanya kan. Kan logikanya ketika dilarang ekspor, market di domestik kan naik gitu, harga turun. Nah artinya apa? Artinya memang pertama bisa ada dua kemungkinan. Yang kedua, pertama adalah distribusi bermasalah. Yang kedua seperti tadi disebutkan ya dari lapangan gitu. Yang kedua elastisitas. Jadi kepekaan konsumen ya terhadap perubahan harga ini juga tidak signifikan. Karena apa? Atau jangan-jangan memang di lapangan masih banyak mafia minyak goreng. Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi Jadi belum banyak terselesaikan begitu. Belum selesai. Artinya apa? Harga minyak curah pun masih di 19.000 ya, di 19.000. Ya mestinya kan curah seperti halnya sebelum terjadi masalah minyak goreng ini kan posisi di 14.000 ya. Baik, ini tadi ya kita berkutat jangan sampai ini juga memang gara-gara mafianya belum terselesaikan. Dan bicara tentang mafia, hari ini ada tersangka baru dan di ujung telepon ini kami sudah terhubung dengan Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung untuk berbicara tentang penetapan tersangka baru yang tadi baru saja diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Baik, nanti kita coba lagi untuk menghubungi Pak Ketut ya. Baik ke Pak Amin, kalau begitu Pak Amin, dari Komisi 6 melihatnya bagaimana ini kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam konteks mengatasi permasalahan minyak goreng ini? Ya, makasih Mas Ajat. Kami ini hari demi hari mengikuti krisis minyak goreng ini semakin bingung gitu. Semakin bingung melihat pemerintah semakin bingung gitu merespon krisis minyak goreng ini. Satu krisis yang berkali-kali saya tegaskan tidak layak terjadi di bumi yang bernama Indonesia ini karena CPO yang melimpah terbesar bahkan di dunia ini, kemudian market pasar kita dalam negeri juga jelas gitu kan. Nah terakhir pemerintah membuat berbagai macam kebijakan sampai 7 kebijakan saya hitung, dan terakhir membuat kebijakan yang saya sebut sebagai kebijakan dewa mabuk. Puncak dari kebingungannya yaitu melarang ekspor CPO dan RBD itu. Menurut Anda sudah ada dampaknya tidak? Saya sudah dari awal menyatakan bahwa ini kebijakan dewa mabuk yang tidak akan juga menyelesaikan masalah. Kebijakan ini merugikan semua pihak, merugikan negara, merugikan eksportir, merugikan petani. Dan kenyataannya tujuan dari dibuatnya kebijakan itu yaitu stok yang melimpah dan harga minyak goreng curah khususnya ini bisa menyentuh harga HET yang ditetapkan oleh pemerintah sampai sekarang tidak pernah terwujud. Saya sudah bertanya dan kemana-mana dan tadi juga sudah ditegaskan juga oleh Mas Sudaryono. Baik, Pak Amin, kita potong dulu dan kita sudah tersambung dengan Pak Ketut Sumedana, ini Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Selamat malam Pak Ketut. Selamat malam Mas, gimana Mas? Pak Ketut bisa mendengar suara saya? Bisa dengar. Baik, Pak Ketut, saya ingin update sebetulnya siapa yang menjadi tersangka baru ini dalam hal ini posisinya. Karena yang saya tahu ini adalah pihak swasta, tetapi sangat dekat sekali dengan tersangka sebelumnya dari Kementerian Perdagangan. Yang menjadi tersangka hari ini dan telah dilakukan penahanan itu inisialnya LCW. Beliau ini adalah pihak swasta, ya.
yang bekerja sama dengan IWIWI dalam rangka melakukan pemberian fasilitas ekspor kepada beberapa perusahaan. Gitu loh. Ini swasta tapi bukan pengusaha minyak ya? Bukan, mereka ini orang yang digunakan lah untuk membagi-bagikan fasilitas ekspor itu. Seberapa besar perannya dalam konteks kebijakan yang diambil oleh tersangka lain? Ya perannya kan bekerja sama mereka yang memperhitungkan, istilahnya memfasilitasi pengusaha-pengusaha itu biar bisa mendapatkan fasilitas ekspor dengan teman-teman yang ada di Departemen Kementerian Perdagangan seperti itu. Apakah ini inisiatif dari tersangka atau sebetulnya kepanjangan tangan dari yang kita tahu memang tersangka sebelumnya adalah seorang dirjen? Ya, yang mereka ini bekerja sama-sama mewujudkan suatu permasalahan yang ada. Jadi posisinya setara begitu ya untuk menyepakati sebuah kejahatan, dugaan kejahatan. Ya, sehingga kita kepada yang bersangkutan disangkakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Orang yang bekerja sama dalam rangka mewujudkan suatu kejahatan seperti itu. Baik, ini ada tersangka baru atau jangan-jangan kejaksaan memang masih membidik orang-orang lain yang jumlahnya mungkin saja bisa jadi lebih dari 5? Saya tidak bicara jangan-jangan. Yang penting siapapun yang memenuhi unsur terbukti, nanti kita lihat ke depannya seperti apa ya. Kita masih dalam rangka pemeriksaan dan pendalaman terhadap semua orang yang terlibat dalam perkara ini. Baik, tapi untuk 3 tersangka sebelumnya, apakah pemberkasannya sudah bisa kita saksikan di meja persidangan? Yang sebelumnya ada 4, Mas. Ada 4 ya? Sekarang ini 1. Ya. Bagaimana pemberkasannya? Apakah sudah lengkap atau kapan kita bisa melihat itu di persidangan? Ya, kita sudah melakukan perpanjangan penahanan 40 hari ke depan. Jadi penyidik sudah mempunyai penahanan selama 60 hari. Kita tunggu aja ke depan, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diselesaikan dengan baik. Baik, jadi saya ulang lagi untuk tersangka baru ini sudah ditahan untuk 20 hari ke depan. Dan tadi ya posisinya adalah bekerja sama dengan tersangka sebelumnya, membagi-bagikan kebijakan yang diambil dan itu sangat merugikan begitu ya Pak Ketut ya? Ya, saya kayak seperti itu ya Mas ya. Sekiranya itu ya. Terima kasih Pak Ketut sudah berbagi informasi dengan kami. Dan saya ingin minta tanggapan Mas Rizal tadi ya, bicara tentang mafia, bicara tentang penanganan. Ini kan ada kebijakan, ada mafianya yang bermain. Ini kan dua hal yang memang saya pikir harus semuanya bisa diselesaikan untuk bisa menyelesaikan minyak goreng. Karena kelihatan tadi juga Pak Amin mengatakan sampai putus asa juga ngelihat gitu kan. Kalau Anda sendiri melihatnya bagaimana ini? Iya, pemerintah memang harus tegas ya, karena ini merugikan tidak hanya rakyat atau konsumen, tapi juga produsen bahkan negara. Gitu. Pendapatan negara juga berkurang. Apalagi kemudian menurunkan kebijakan-kebijakan ternyata nggak efektif, dan itu juga tambah merugikan negara ya. Nah, memang menunjukkan apa? Menunjukkan memang government sebelumnya tidak kuat gitu ya di dalam mengambil kebijakan ya. Sehingga banyak yang kemudian mampu menerobos pada kebijakan government yang akhirnya ya seperti ini gitu ya. Dan ini terbukti. Nah, oleh karena itu maka kebijakan minyak goreng ini memang pemerintah harus tegas gitu ya. Harus tegas dan punya power ya terhadap tidak hanya produksi tapi juga sampai distribusi ya, sehingga harga juga bisa kembali lagi kepada harga yang bisa diakses oleh masyarakat. Baik, gitu. Pak Amin, saya yakin Komisi 6 juga mendengar bicara tentang program minyak goreng rakyat yang sekarang sudah di-launching dan diyakini itu bisa membanjiri pasaran untuk minyak goreng curah ini. Ada tanggapan dari Komisi 6? Ya, ini kebijakan lain lagi ya. Kalau nggak salah ini ya mungkin kalau dianggap kebijakan yang ke-8 atau kesekian kali. Saya sudah berkali-kali, bahkan sejak awal krisis ini terjadi, menyampaikan kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategis, salah satunya yang sekarang baru ditempuh. Tidak perlu menunggu larangan ekspor yang akhirnya jelas merugikan semua pihak. Kita mengapresiasi ini walaupun telat, tapi pertanyaan saya adalah sebesar apa ini pemerintah kerja serius menangani kebijakan yang terakhir ini? Berarti yang terakhir ini sebetulnya bisa di awal gitu harapan dari Anda ya? Kenapa?
yang terakhir sekarang ini harusnya bisa di awal menurut Anda? Sudah dari dulu seharusnya kebijakan ini ya menggelontorkan, ya memberikan subsidi ya dengan yang terukur gitu kan. Dananya juga kita berharap diambilkan dana dari BPDPKS gitu ya. Pungutan ekspor ya apa yang diberikan, yang diambil dari para eksportir itu gitu. Dan itu dananya besar sekali, ada 5 tahun terakhir ada 140-an triliun ya. Dan masih saldonya masih besar gitu loh. Ya, tapi ini baru dilakukan sekarang. Pertanyaan saya, ini sebetulnya serius apa enggak gitu loh. Baik. Karena untuk mendapatkan ini juga masih dipersulit dengan KTP, masih dijatah 1 liter, maksimal 2 liter gitu loh. Iya. Ini kan jangan sampai hanya laki-laki membangun pencitraan demi pencitraan. Baik. Membuat oke lah ini baik, tapi skaalanya sangat terbatas di daerah tertentu. Tadi dikatakan berapa tadi? 10.000 atau 12.000 atau berapa ribu titik oleh Kementerian 10.000 titik kabarnya ya sampai akhir Mei hanya ini. sebutan saja tapi tidak pernah terwujud di masyarakat gitu loh. Ya. Karena yang jauh lebih efektif secara logika benar-benar ya stok atau pasokan melimpah dan harga langsung turun tuh kebijakan larangan ekspor gitu loh. Tapi tanpa itu pun kebijakan sebelumnya sudah cukup untuk menjadikan pasokan minyak goreng itu melimpah, termasuk minyak goreng curah dan harga sesuai HET. DMO, kebijakan DMO 20% itu sudah cukup. Baik. Tapi Ini sudah ada langkah yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh Pak Amin di Komisi 6 begitu kan, dan sebetulnya tanpa ada larangan ekspor ini bisa menjawab permasalahan. Lalu bagaimana bicara tentang evaluasi larangan ekspor yang masih akan berlaku ini, sampai kapan itu kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di MNC News Prime.